Shalom, Merry Christmas and Happy New Year. Kita tahu tahun ini tahun yang bukan semakin gampang tapi semakin sulit bagi orang-orang yang tidak jadi pelaku firman. Kita adalah orang-orang yang melakukan firman, kita adalah ranting-ranting yang sudah dibersihkan yang akan berbuah banyak dan Tuhan yang akan berperang di hadapan kita. Amin selagu. Yang susah jadi gampang. Amin selagu. Nah, hari ini kita belajar, saudaraku, bahwa kalau kita adalah ranting-ranting yang sudah dibersihkan, yang akan berbuah banyak, maka hidup itu yang susah jadi gampang. Amin, saudaraku. Hidup itu harusnya gampang, maka jangan dibikin susah. Kita lihat ayatnya dulu aja. Kita buka di Ayub pasal yang ke-5. Ayub pasal yang ke-5. Ayub pasal yang ke-5 kita baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayub pasal 5 ayat 6 sampai dengan 7. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Jadi kesusahan semua itu bukan dari tanah, bukan dari debu, tapi manusia itu selalu membuat hidupnya susah sendiri. Contoh, Adam dan Hawa diciptakan di hari yang keberapa? So? Di hari yang ke-6. Hari terakhir. Kenapa? Maksudnya supaya begitu Adam dan Hawa sadar dia hidup, semuanya sudah ada. Nggak perlu bantu-bantu Tuhan, nyipta ini, nggak perlu. Semuanya sudah ada. Maksudnya Tuhan apa? Supaya manusia tuh hidupnya gampang. Ada berjuta-juta yang boleh. Ini boleh. Makan ini boleh. Semua boleh. Cuma satu, jangan makan buah pohon di tengah taman itu. Kalau kamu makan, mati. Ya dimakan juga. Itu sifat manusia. Manusia selalu membuat hidup susah sendiri. Nah itu. Contoh lagi. Ada banyak makanan sehat. Di semua pasar pasti ada. Pasar kecil pun juga ada. Buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, telur. Terus yang lain. Itu pasar kecil aja pasti ada. Cuma manusia enggak. Maunya apa? Babi kecap, babi guling, sayangnya nggak ada babi bantal. Babi panggang, sate babi kambing. Nanti kalau sudah jantungnya mampet, mampet. Jantungnya mampet. Kirim ke Singapura, kirim ke Pineng, di bypass, di ring. Saudara, kalau jantung di ring itu jelek, kalau jari di ring bagus. Kalau jantung di ring, salah itu. Ring itu mestinya di jari. Nanti kalau sudah jantungnya di ring, ringnya 4, 5, bypass. Yang disalahin siapa? Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Kurang ajar. Makan babi sendiri, Tuhannya disalahin. Nah itu bikin susah sendiri. Senangnya apa? Marah-marah. Dikit-dikit marah-marah. Apalagi marah-marah. Kalau sudah stroke, syukur. Enak tau kalau udah kayak gitu. Nah, kalau mau ngomong, sampai istrinya ngomong apa? Kamu tuh mau apa? Nah, lo enak lo kalau udah kayak gitu. Nah, kenapa? Suka marah-marah. Apa-apa dikit marah. Ini marah, itu marah. Nah, jadinya kayak gitu. Bikin susah sendiri. Hidup itu dibikin susah sendiri. Itu manusia. Bukan dari debu, bukan dari tanah. Tapi manusia membuat hidup susah sendiri. Makanya makan ya boleh, sekali-kali makan babi boleh. Tapi kalau tiap hari makan babi, bunuh diri. Minum, ada tuh lihat, minum ini paling sehat tuh minum ini. Ini apa saudara?
Kok air putih? Air putih mah susu. Ini air bening. Nah, salah lagi tuh. Nah, hari ini makanya kita belajar untuk bikin hidup itu gampang. Amin selalu. Yang pertama, supaya bikin hidup itu gampang, kita buka di Amsal pasal yang ke-20. Kita buka Amsal pasal yang ke-20. Amsal pasal yang ke-20, kita baca ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Jadi untuk bikin hidup itu gampang, yang pertama itu setia. Nah sekarang kita belajar sedikit dulu tentang setia. Kita pasti banyak salah persepsi tentang setia. Apakah yang dimaksud dengan setia? Saya setia sama istri saya. Kalau saya setia sama istri saya, itu kalau ada istri saya. Kalau enggak ada, ya beda lagi. Setianya sama istri kok. Bukan itu selalu. Makanya kita salah persepsi. Hari ini kita belajar setia itu yang dari mana? Dari Tuhan. Tuhan tuh bagaimana setianya? Nah, kita belajar. Kita buka lagi Alkitab kita di Mazmur 145. Mazmur 145. Mazmur 145 kita baca ayat yang ke-13. Mazmur 145 ayat yang ke-13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jadi Tuhan itu bukan setia sama manusia loh. Jangan bilang loh Tuhan setia sama manusia. Kalau Tuhan setia sama manusia, nggak ada manusia yang mati. Tuhan setia bukan sama manusia, Tuhan setia sama perkataannya sendiri. Tuhan setia sama janjinya sendiri. Tuhan setia sama firman-Nya sendiri. Setiap orang yang mau mempercayai firman-Nya dan melakukannya, dia setia menggenapi setiap firman yang kita lakukan. Amin. Jadi Tuhan itu setia sama firman-Nya sendiri. Maka kita juga kalau kita mau bikin hidup itu gampang, ya kita juga harus setia. Setia sama siapa? Bukan sama manusia. Setia sama perkataan kita sendiri. Setia sama janji kita sendiri. Pada waktu kita lagi di gereja, kita lagi nikah. Bapak Gembala bilang sama yang laki-laki, Saudara Anu, apakah Saudara Anu mau setia kepada istrimu di dalam suka dan duka, di dalam sakit dan sehat, di dalam ini dan itu, dalam ini? Jawabannya apa? Loh saudara saya tanyain kok malah melototi saya kenapa? Jawabannya apa? Saya mau atau saya tidak mau? Terus dia bilang, saya tidak mau. Kira-kira bisa nggak pernikahannya dilanjutin? Ya nggak mungkin. Saya bilang, ya saya mau. Saudara setia sama perkataanmu sendiri. Bukan setia sama istri kita. Kalau saudara setia sama perkataan kita sendiri, saya bilang, ya saya mau. Sekalipun kita dibedakan dengan jarak 4.000 kilometer sekalipun. Di Amerika sekalipun, saya harus setia sama perkataan saya sendiri. Itu namanya setia. Setia itu bukan sama manusia, setia itu sama perkataan kita sendiri. Amin. Amin. Jadi kalau saudara janji sama seseorang, ya jam 7 saya datang. Jam 7 saudara harus datang, itu namanya setia. Ngomongnya jam 7, datangnya jam 8. Nah ini orang-orang tidak setia nih saudaraku. Nah ini, makanya nggak bisa tidak. Setia itu bukan sama manusia, setia itu sama perkataan kita sendiri. Saya bersyukur saya dididik secara luar biasa sama orang tua saya. Papi saya, mami saya juga gitu. Kalau dia janji, dia mesti genapi janjinya. Saya masih ingat waktu itu saya masih kecil, saya belum sekolah. Jadi saya belum sekolah nih. Tapi saya masih ingat. Karena di depan saya itu ada lapangan rumput. Saya pagi-pagi itu udah bangun, mau cari apa? Cari belalang. Saya pergi ada belalang, namanya anak kecil, harusnya kan cep gitu kan, nangkepnya. Ini enggak, saya pelan-pelan, lagi saya mau pegang dia terbang. Setiap kali saya mau pegang dia terbang. Jam
6:30 papi saya mau berangkat kerja. Dia keluar, saya mesti gitu, Andrew, gitu. Terus saya langsung lari, saya dipeluk, saya mesti cium papi mami juga. Saya harus gitu dari pagi-pagi saya harus seperti itu. Terus saya bilang, Pi, tolong dong tangkepin belalang. Si papi bilang gini, kamu nanti mandi ya, kamu nanti tidur siang, habis tidur siang mandi, kamu siap-siap, nanti papi pulang, kita tangkap belalang. Namanya anak kecil kalau dijanjiin sama papinya seneng enggak? Wah seneng banget saya malah nggak bisa tidur soalnya kepingin nangkep belalang tuh sama papinya, jadi saya tuh nggak bisa tidur, tapi saya bisa pura-pura. Si mami bilang, kamu kalau nggak tidur nggak jadi tangkap belalang. Waduh berabe. Jadi saya pura-pura, saya nggak bisa tidur waktu itu, sampai saya tidur pura-pura, nggak gerak, dilihatnya saya nggak tidur, cuman kepingin nangkep belalang jadi nggak bisa tidur. Akhirnya saya jam 4 sudah mandi, nungguin papi saya. Mungkin papi saya karena di kantor mungkin repot atau gimana gitu, lupa dia. Pulang jam 6 sore. Kira-kira jam 6 sore masih ada belalang nggak sih? Saya udah nungguin. Papi saya masuk, saya bilang, Pi, kita tangkap belalang. Papi saya bilang, aduh, papi lupa. Mami saya bilang, sudah tak bilangi. Besok aja. Papi saya bilang gini, jangan. Aku udah janji kok sama dia. Ayo, kamu ambil plastik. Ambil plastik, kita ngublek selapangan rumput. Jam 6 sore, ngublek cari belalang. Dapatnya cuma 2 atau 3 ekor. Saya nggak mau 2 atau 3 ekornya. Tapi yang saya tahu, papi saya kalau dia janji sama saya, dia mesti genapi janjinya. Itu papi saya. Pada suatu hari, saya pulang sekolah, waktu itu saya kalau nggak kelas 1, kelas 2 SMA. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Saya pulang sekolah, si papi saya bilang begini, Drew, kamu kepingin apa? Nanti papi beliin. Loh, nggak ada angin, nggak ada hujan, tak tahu saya kepingin apa mau dibeliin. Sampai kaget saya, emang ada apa ya? Terus papi saya nggak apa-apa, kamu mau apa? Asal itu berguna, kalau nggak berguna papi nggak mau beliin. Saya bilang sesuatu pokoknya yang mahal, itu waktu rada mahal lah. Saya bilang ini, papi saya bilang oke, papi beliin. Tapi kita deal 6 bulan. 6 bulan kamu mau PR, mau latihan, mau ulangan, tidak boleh dapat 6. Minimal harus 7. Oke, saya bilang deal. Oke, saya belajar sungguh-sungguh. Malah saya nggak pernah dapat 7, minimal saya 8. Saya hitung, karena saya memang kepingin barang itu, saya hitung terus harinya. Sampai persis 6 bulan. Saya bawa semua, saya tanda tangani sama guru, saya kasihin ke papi saya. Papi saya yang lihat, bagus, oke. Nggak pakai tunggu nanti sore, besok, lusa, sebulan, 2 bulan, enggak. Langsung masih pakai seragam sekolah, langsung pergi, langsung dibeliin. Itu papi saya. Papi saya kalau dia janji sama saya, dia mesti genapi janjinya. Amin saudara. Sampai pada suatu hari, saya dipanggil Tuhan untuk jadi hambanya. Dan waktu itu saya nggak mau bohong. Saya pernah apa itu namanya tuh jadi sepertinya kayak tidak percaya sama janji Tuhan gitu. Mempertanyakan janji Tuhan. Ini benar apa enggak sih ya, lagi dalam keadaan sulit, lagi dalam keadaan susah. Saya waktu itu lagi doa puasa. Saya mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Tuhan tuh ngomong gini sama saya, dia pakai suara hati. Dia ngomong gini, coba kamu flashback kembali. Ada enggak selama papimu belum meninggal, jadi papimu masih hidup, ada enggak satu janji dari papimu sampai hari ini ya belum digenapi? Saya perlu 3 hari. Saya ambil satu kertas folio, saya seingat saya, si papi janji ini udah digenapi, janji ini udah, sampai saya ingat sampai 3 hari. Tidak ada. Karena papi saya kalau janji, dia mesti genapi, nggak pakai tunggu-tunggu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan nggak ada. Papi saya kalau dia janji, dia mesti genapi. Tuhan tuh ngomong sama saya gini, Andrew, papimu itu masih terdiri dari darah dan daging manusia. Sedangkan dia masih manusia saja. Kalau janji sama anaknya, dia mesti genapi janjinya. Apalagi Bapamu di sorga. Dia bukan manusia, dia Allah.
Kalau dia janji, dia mesti genapi janjinya. Amin selalu. Mulai dari hari itu sampai hari ini, saya nggak pernah lagi mempertanyakan janji Tuhan. Saya percaya sungguh-sungguh janjinya ya dan amin. Amin selalu. Saya mau ngomong sama setiap laki-laki yang ada di sini. Semua laki-laki yang ada di sini, kita ini adalah wali-wali Allah di muka bumi untuk memperkenalkan Bapa di surga kepada anak-anak kita melalui kehidupan kita. Amin. Terutama laki-laki, suami-suami, bapak-bapak. Kalau kau janji sama anakmu, genapi janjimu. Kalau kau nggak bisa genapi janjimu, jangan sekali-kali janji. Amin. Yang amin kenapa wanita? Amin. Nah, jangan janji tinggal janji, lidah tidak bertulang. Lah kalau lidahnya bertulang nggak bisa ngomong selaku. Nah, makanya hati-hati. Saya punya seorang teman juga seorang pendeta. Sampai dia bilang, "Loh kamu Drew kok bisa percaya sama bilur-bilur Yesus tuh? Aku ya kepingin tapi kok aku nggak bisa percaya." Selidik punya selidik, ternyata bapaknya janjinya tidak bisa dipegang. Waktu itu dia kelas 3 SMP, mau naik ke kelas 1 SMA. Bapaknya janji, "Nak, kamu belajar pintar-pintar. Nanti kalau kamu lulus, kamu lulus ke SMA, nanti papa akan beliin sepeda." Waduh, dia senangnya bukan main. Dia belajar sungguh-sungguh sampai akhirnya dia lulus SMP, ya lumayan lah nilainya lumayan. Kasih lihat semua, ini loh Pak, ini loh ijazahnya, ini rapotnya. Loh si bapaknya ngelihat, "Oh bagus ya, bagus ya, bagus." Terus anak bilang, "Loh kok cuma bagus-bagus toh Pak? Papa kan janji. Nanti kalau saya naik dengan nilai yang bagus, nanti Papa mau beliin sepeda." Bapaknya bilang apa? Nak, kamu kok nggak ngertiin Papa toh? Papa kan nggak kerja. Bagaimana bisa beli sepeda?" Anak itu disakiti loh hatinya saudaraku. Anak itu tersakiti hatinya. Bapaknya yang di muka bumi yang kelihatan nggak bisa dipegang kata-katanya. Apalagi bapak yang tidak kelihatan. Makanya hari ini saya mau ngomong sama semua di sini bapak-bapak terutama laki-laki. Kita adalah wali-wali Allah di muka bumi untuk memperkenalkan Bapa di surga kepada anak-anak kita melalui kehidupan kita. Amin selaku. Kalau kita kepingin anak-anak kita percaya sama Tuhan, omongan kita ini juga harus dipercaya. Begitu juga hari ini. Begitu saya janji sama anak saya mesti genapi. Begitu saya janji sama anak saya mesti genapi. Dan anak-anak saya juga jadi seperti itu juga semua. Makanya kalau ada janji, digenapi. Kalau kita nggak bisa genapi janji kita, jangan sekali-kali janji. Amin. Jangan cuma janji gombal selaku. Nah, itu akhirnya jadi nggak karuan. Hidup itu jadi susah. Sudah enak-enak, udah janji di gereja, sudah punya anak 2, kehidupannya maksudnya baik, pekerjaannya semakin meningkat. Bisa suka sama kuntilanak. Anak-anaknya kepahitan, istrinya kepahitan, semua kepahitan, gak mau terima lagi bapaknya lagi. Dibikin susah sendiri. Nah itu loh, hidup gampang dibikin jadi susah. Jangan kayak gitu selaku. Hidup itu jangan dibikin kayak ngajar anak sekolah minggu. Nah, jadi makanya hidup itu gampang, jangan dibikin susah. Salah satu caranya adalah kalau kita janji, genapi janjimu. Amin selaku. Nggak bisa genapi, jangan sekali-kali janji. Amin selaku. Karena setia itu sama kata-kata kita sendiri. Jadi yang pertama untuk bikin hidup itu gampang adalah setia. Yang pertama untuk hidup bikin gampang itu apa selaku? Setia sama siapa? Perkataan kita sendiri. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, selaku kita buka di Amsal pasal yang ke-17. Amsal pasal yang ke-17. Amsal pasal yang ke-17. Kita baca ayat yang ke-14. Amsal 17 ayat yang ke-14. Memulai pertengkaran
adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Jadi memulai pertengkaran itu seperti membuka jalan air. Jadi jalan air yang dibuka itu mesti kecil dulu, lama-lama gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Jadi yang kedua, untuk bikin hidup itu gampang adalah jangan suka membesar-besarkan masalah, tapi mengecilkan masalah. Amin, saudaraku. Saya diajar dari kecil sama papi saya. Papi saya dari kecil, saya masih kecil, dari saya enggak ngerti sampai jadi ngerti. Diajarnya dari kecil. Makanya kalau ngajar anak itu sejak masa kecilnya. Saya dari kecil yang saya masih belum ngerti, tapi papi saya udah ngajar sampai sekarang saya ngerti. Papi saya ngajar gini, Andrew, ingat, orang hidup pasti punya masalah. Setuju? Setuju? Ya setuju, 6 enggak ada, 8 enggak ada, dan setuju. Jadi orang hidup pasti punya masalah. Cuman ingat, papi saya bilang begitu, ingat Andrew. Masalah yang benar-benar masalah, bukan karena kita cari masalah loh. Ini benar-benar masalah, sungguh-sungguh ini benar-benar masalah. Masalah yang benar-benar itu cuma 10%. Yang 90% karena kita suka mempermasalahkannya. Coba direnungin, benar gak kata-kata saya? Jadi semua masalah saudara itu semuanya cuma 10%. Yang 90% karena kita mempermasalahkannya. Papi saya bilang begini, Andrew ingat, masalah yang paling besar dalam hidupmu, selama kamu tidak mempermasalahkannya, itu tidak akan jadi masalah. Tapi sesuatu yang bukan masalah, kalau kita permasalahkan, itu akan jadi masalah paling besar dalam hidupmu. Makanya ingat-ingat tuh, saudara. Masalah yang benar masalah itu cuma 10%. Yang 90% karena kita suka mempermasalahkannya. Contoh, saya dididik secara barat. Istri saya dididik secara timur. Mestinya ada banyak hal kecil, ini bukan hal besar. Hal kecil yang bisa bikin kita bertengkar. Tapi saya menikah sudah hampir 20 tahun, nanti April 20 tahun. Sama pacarannya 3 tahun. Tidak pernah bertengkar satu kali pun saya ngomong di hadapan Tuhan yang saya sembah, yang saya layani. Saya mengharapkan saudara membuka pintu hati. Jangan lagi saya bilang saya nggak pernah bertengkar sama istri, terus masa apa iya? Nah, saudara nutup pintu hati, itu namanya saudara belajar dari dirimu sendiri yang suka bertengkar. Bisa, kalau kita mau bisa. Asal bikin hidup itu jadi gampang. Amin, saudaraku. Salah satunya, ya jangan mempermasalahkan. Ada masalah tapi jangan dipermasalahkan. Jangan membesar-besarkan masalah, tapi mengecilkan masalah. Yesus bawa kita berkat, tapi karena kita ngelihat masalah yang kecil, digedein sampai ketutup semuanya, sampai Tuhan Yesus dan berkatnya nggak kelihatan karena kita membesar-besarkan masalah. Masalah yang besar, kita kecilin, kita akan lihat Yesus dan berkatnya. Amin, saudaraku. Itu yang benar. Contoh. Saya dididik secara barat, istri saya dididik secara timur. Saya dulu punya satu kebiasaan. Dulu lagi saya tinggal sama orang tua saya, sama papi mami saya. Itu kita punya satu kebiasaan, kalau sikat gigi, itu odolnya itu dulu dibuat dari timah. Tempat odol itu dibuat dari timah, masih ingat gak? Tempat odol dari timah. Nah, itu kalau sama papi saya mesti dipencetin dari bawah, terus digulung. Dipencet digulung kan rapi saudaraku, sampai habis, sampai tetes terakhir keluar semua. Tidak ada yang disia-siain. Hari ini timah semakin mahal. Jadi sekarang odolnya dibuat dari plastik. Kalau digulung balik lagi sih. Tapi karena saya punya kebiasaan rapi, dipencetin dari bawah, saya mencetin dari bawah. Istri saya enggak, dia pencet dari atas, dari tengah, sampai odolnya ting pletot. You know ting pletot? Meletot-meletot semua kayak gitu. Saya udah bilangin istri saya loh, saya bilang sayang, tak terangin dulu lagi saya tinggal, itu kita mencetin dari bawah. Kalau dari bawah kan rapi, sama kan keluar semua. Istri saya bilang, oh gitu ya, oke. 2 hari dari bawah, hari ketiga dari atas lagi, dari tengah lagi. Memang gaya hidupnya saudaraku. Pernah 1 minggu, lagi saya bilangin berubah. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, saya pikir wah bojoku luar biasa. Hari ke-7, hari ke-8, dari depan lagi si pletot-pletot lagi saudaraku. Sampai pada suatu hari, saya lagi masuk kamar mandi, saya lihat itu odol pletot-pletot saudaraku. Kesabaran saya habis.
Saya ini masih dalam hati nih. Loh, istri saya dibilangin baik-baik nggak bisa. Sekali-kali harus di shock terapi. Supaya dia ngerti suaminya tuh udah suka. Masa cuma mencetin dari bawah nggak bisa? Karena nggak mau memperhatiin. Begitulah, ini masih di kamar mandi. Belum saya nggak bilang sama istri saya. Itu saya lagi ngomong. Terus makanya kita tuh punya Roh Kudus. Roh Kudus salah satu kegunaannya adalah mengingatkan kita akan dosa. Amin selalu. Nah, lagi saya berpikir kayak gitu. Tahu ada suara. Suara Roh Kudus saya percaya. Tapi bukan suara kayak Bapa di surga yang serak-serak basah. Andrew gitu. Enggak. Dia ngomong pakai suara papi saya. Tahu saya bisa dengar suara papi saya. Andrew, ingat. Namanya orang hidup pasti punya masalah. Tapi masalah yang benar-benar masalah cuma 10%. Yang 90% karena kamu suka mempermasalahkannya. Buang kena saya. Waduh, untung saya belum ngomong loh sama istri saya masih di situ. Waduh, benar juga. Coba kalau saya misalnya, ini enggak kejadian, ini saya cuman umpama. Saya datang ke istri saya bilang, sayang kamu tuh gimana sih? Aku kan udah minta tolong dengan hormat. Masa mencetin dari bawah aja kamu nggak bisa? Tolong dong, kalau mencet tuh dari bawah. Iya kalau itu istri saya bisa terima. Kalau istri saya nggak terima. Terus kalau dia bilang, ya tapi kalau kau ngomong yang benar dong, matanya jangan melotot-melotot. Nah berantem nggak? Berantem gara-gara apa? Ada berapa banyak kali kita berantem sama suami dan istri dengan hal-hal yang tidak ada gunanya semestinya. Kenapa? Karena kita suka membesar-besarkan masalah. Mulai hari itu saya bertobat. Saya nggak bisa. Ternyata saya mau mengubah orang tidak bisa. Saudara menuntut orang lain, saudara yang menuntut akan stres, yang dituntut juga akan stres. Yang bisa gimana? Tuntut dirimu sendiri. Rubah dirimu sendiri. Mulai hari itu saya nggak pernah lagi ngomong sama istri saya untuk mencetin dari bawah. Saya udah nggak pernah ngomong. Pokoknya begitu saya masuk kamar mandi, saya nggak besar-besarkan masalah lagi. Begitu saya lihat odolnya pletot-pletot karena dia pencet dari atas, dari tengah. Begitu saya lihat dia pencet dari atas, tak pencet dari bawah. Dia pencet dari atas, tak pencet dari bawah. Dia pencet dari atas, pencet dari bawah. Buat apa dipermasalahkan? Amin. Hidup itu gampang, jangan dibikin susah. Amin selalu. Dan luar biasanya, jalan kira-kira berapa bulan, gak ada yang ngomong, sampai hari ini istri saya sekarang mencetnya dari bawah. Luar biasa gak? Saya ngomong gak bisa, tapi begitu saya mau berubah, istri saya baru berubah. Saudara kepingin orang lain berubah, saudara yang harus berubah lebih dulu. Amin. Amin. Nah, berubah. Seperti itu, makanya luar biasa. Saya juga punya mertua saya, itu ikut saya. Mumpung mertua enggak ikut, tak ceritain. Jangan bilang-bilang ya. Makanya kan Alkitab udah bilang. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Enggak dikatakan... Seorang laki-laki akan membawa ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istri dan ayah dan ibunya juga. Tidak ada loh. Ayatnya tidak ada loh. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Itu. Supaya apa? Bisa jadi 2 jadi 1. Bukan 3 jadi 1, 4 jadi 1. Enggak bisa. Tuh, hanya bisa cuma 2 jadi 1. Amin saudaraku. Nah ini loh. Mertua, ini bukan saya ikut mertua. Kalau saya ikut mertua, wah tambah runyam lagi. Ini mertua ikut saya saja sudah. Aduh, ngerti sendiri ya kalau saya ngomong gitu ya. Itu pakai bahasa isyarat. Aduh, itu ikut saya. Apalagi kalau saya ikut mereka, saya kayak apa lagi nggak tahu. Salah satu contoh lagi yang ini cuma hal yang ringan aja. Papi mami saya kalau masuk kamar mandi, nggak pernah lupa ngidupin lampu. Tapi kalau keluar dari kamar mandi, hampir selalu lupa matiin lampu. Lampu apa aja dinyalain semua, nanti kalau udah saya matiin satu-satu. Lah, yang bayar siapa? Saya kan yang bayar. Lah, yang bayar itu yang kemot-kemot selaku. Lah itu kalau lampunya nyala gitu 24 watt gitu, 5 jam itu udah berapa tuh kali ini sebulan. Lah yang sana enggak bayar, enggak kerasa. Yang bayar ini yang kerasa selaku. Waduh, saya nggak ngomong sama
papi mertua saya enggak, nanti kurang ajar. Nanti dibilang mantunya pendeta tapi kurang ajar lah, kan kurang kena lagi nanti saya. Jadi saya ngomong sama istri saya bilang, sayang tolonglah ngomong sama si papi, sama si mami. Kalau udah ngidupin lampu, matiin juga. Tapi saya pakai kata-kata yang alasan yang halus. Saya alasannya, negara kita, Indonesia, itu sudah harus mengatakan save the energy. Saya pakainya gitu selagu. Tapi sebenarnya sih, yang bayar siapa? Saya pakainya gitu, save the energy. Kita mesti nge-save energy. Jadi kalau udah ngidupin lampu, dimatiin lagi. Diomongin nggak bisa. Sampai yang terakhir, kesabaran saya habis. Itu kira-kira sekitar 3-4 bulan sesudah menikah. Lagi saya masuk kamar mandi, terang semua. Lampunya terang semua. Waduh. Mertua saya dibilangin baik-baik nggak bisa. Sekali-kali mesti di shock terapi. Supaya dia juga tahu mantunya tuh nggak suka. Lagi saya ngomong kayak gitu lagi dalam hati nih. Suara itu datang lagi. Roh Kudus pakai suara papi saya. Andrew, ingat. Namanya orang hidup pasti punya masalah. Tapi masalah yang benar-benar masalah itu cuma 10%. Yang 90% karena kamu suka mempermasalahkannya. Aduh, saya mau kena lagi tuh. Waduh, untung saya belum ngomong, saya masih di kamar mandi. Waduh, itu kok coba saya ngomong. Saya terus ngomong sama papi mami mertua saya. Pimi, gimana sih? Saya kan udah minta tolong dengan hormat. Kalau papi mami masuk kamar mandi, udah ngidupin lampu, tolong dimatiin lagi dong. Kalau itu dihitung tuh sampai 1 bulan tuh harganya berapa? Iya, kalau papi mami mertua saya bisa terima. Kalau dia cuma diam aja. Tapi di luaran ngomong, mantuku nih pendeta tapi kurang ngajar. Kena lagi gak saya? Untung saya masih di kamar mandi, Roh Kudus ingetin saya. Mulai hari itu saya tahu, saya ngubah papi mami saya sudah sekian bulan, tidak bisa. Yang bisa diubah siapa? Diri saya sendiri. Caranya gimana? Saya mulai berpikir sebagai manusia ciptaan yang baru. Mulai hari itu, begitu saya masuk kamar mandi masih terang. Karena kan papi mami saya kalau keluar dia lupa matiin lampu. Masih terang, saya tutup, saya kunci, saya belum ngapa-ngapain sih. Lagi di kamar mandi, saya angkat tangan saya bilang, Tuhan aku bersyukur. Masuk kamar mandi, langsung terang. Jadi saya, ini pakai bahasa Indonesia, saya ngomong pakai bahasa Jawa. Saya bilang, Tuhan bersyukur. Padang. Urip padang hidup terang. Ya toh padang hidup urip terang, pelayanan padang, semua padang. Mana ada sih pergi ke rumah makan peteng, mereka mesti kan ke rumah makan padang. Semuanya saya bilang terang. Aku bersyukur Tuhan, ekonomiku terang, semua terang, semua terang. Saya bersyukur, saya gituin. Saya udah gak pernah lagi. Saya menuntut papi mami saya. Tapi hari ini sudah nggak ada yang bilangin. Tapi papi mami saya sekarang bisa matiin. Cobain. Jadi sekarang saya tahu kalau saya mau orang lain berubah, saya yang harus berubah lebih dulu. Amin. Jangan suka membesar-besarkan masalah. Pada suatu hari kami diberkati sebuah mobil baru sama Tuhan. Tuhan kasih kita mobil baru. Karena saya suka pelayanan, yang pakai istri saya. Istri saya senang sekali. Dia pakai mobil baru, nganter anak sekolah. Sampai pada suatu hari, dia lagi nganter anak sekolah. Di sekolah tuh rame. Karena rame, dia ketakutan. Minggir kanan ada banyak mobil. Dia mepet kiri. Di sebelah kiri ada tiang listrik. Dia jalan terus. Kaca spionnya dihantam sama tiang listrik. Menang siapa? Masa tiang listrik yang bengkok? Ya kaca spionnya yang hancur. Kena tiang listrik. Biar. Cuman karena itu mobil yang salah satu mobil terbaiknya di kelas itu. Itu ada elektriknya. Jadi kita bisa ituin kaca spion dari dalam. Jadi nggak sampai jatuh. Dia nempel gitu. Cuman diambil karena ada kabelnya. Pulang rumah, saya lagi di rumah. Istri saya tahu ngomong gini, sayang, aku minta maaf, aku mau ngaku dosa. Bingung saya, hah? Ngaku dosa? Minta maaf, emang kenapa? Ya pokoknya maafin dulu, kok aneh, maafin dulu. Saya bilang, kamu kenapa, emangnya kenapa?
Terus dia bilang, tadi lagi naik mobil, terus di sana rame, aku takut di kanan, mepet kiri. Tiang kaca spionnya nabrak tiang listrik, pecah. Saya bilang, saya mengasihi kamu lebih daripada kaca spion. Kaca spion beli lagi 2 juta, nggak apa-apa, beli lagi, baru lagi. Kalau kamu sampai ada apa-apa, saya mau beli kamu, di mana ada orang seperti kamu? Saya bilang, saya mengasihi kamu lebih daripada kaca spion. Saya bilang begitu. Jadi istri saya merasa dia tuh dihargai. Ada banyak suami-suami, di sini tidak ada loh, di luar sana banyak. Ada banyak suami-suami mengasihi kaca spion lebih daripada istrinya. Ini mobil baru dipakai 3 hari, udah kamu tabrakin. Marah-marah. Apa kalau sudah marah-marah kaca spion bisa baik sendiri? Mau marah, tetap beli. Enggak marah, juga beli. Pilih yang mana? Bohong, masuk neraka. Ayo loh. Ayo, marah-marah, stroke. Tadi saya dibilangin marah-marah jadi stroke, buat apa? Marah juga mesti beli. Kecuali istri saya nabrakin tiap hari, ya saya marah. Sampai hari ini nggak pernah nabrakin lagi. Kita juga bisa begitu. Kenapa kok kita mesti ini? Nah, ya sudahlah, tidak apa-apa. Selaku saya bilang saya mengasihi kamu lebih daripada kaca spion. Kaca spion besok beli paling cuma 2 juta, beli lagi sudah nempel lagi, udah bagus lagi. Kamu kalau sampai ada apa-apa, saya mau beli orang kayak kamu, di mana adanya? Nggak pernah ada, kamu cuma satu-satunya di muka bumi. Kamu lebih berharga daripada kaca spion. Istri saya jadi senang, suaminya menghargai dia lebih daripada kaca spion. Amin selaku. Saya punya seorang teman. Saya diajak makan sama teman saya, dulu kita makan. Sudah kita berangkat. Berangkat karena tempatnya rame. Saya berhenti di depan restorannya, jadi bukan di depan situ, seberang restorannya. Karena mobil banyak yang sudah ngantri di situ. Jadi saya parkir di depan, lagi saya buka, saya mau ke itu. Dia bilang, tunggu dulu, sini. Kasih lihat belakangnya, ini lihat nih. Bojoku kurang ajar. Masa nabrakin kayak gini nih nggak mau bilang, dia nggak mau ngaku. Jadi ternyata mobil itu kemarin, jadi kemarinannya itu dipakai sama istrinya nggak tahu ngundurin apa, penyok. Besok suaminya datang, dia ketakutan. Habis ketakutan dia bawa ke satu bengkel yang bisa ngecat 1 hari selesai. 1 day service. Mana ada saudaraku ngecat bisa 1 hari selesai, itu enggak pernah ada. Itu 3 hari saja mesti didempulin lagi, digosok lagi, dilihat lagi, digosok lagi, didempul lagi, digosok lagi. Sampai betul-betul presisi. Terus dijemur. Udah dijemur, baru udah kering bener sampai dalamnya kering, baru dicat. Itu enggak bakal kelihatan. 1 hari. Cuman dempulnya cuman 1 hari. Dalamnya masih basah, dicat. Seminggu kemudian belang. Marah-marah. Kamu enggak, aku enggak. Istrinya sampai gitu. Terus dia bilang, nih bojoku nih pakai kurang ajar. Saya bilang, tunggu dulu. Saya bilang, jangan ngomong kayak gitu dulu. Kenapa kok sampai istrimu enggak mau ngomong? Enggak mau jujur sama kamu? Karena kamu suka marah-marah. Kamu sebagai seorang suami yang suka marah-marah, maka istrimu enggak mau jujur. Enggak mau terus terang. Kalau terang terus, itu Philip. Jadi makanya terus terang. Nah, makanya kenapa kalau gitu kamu nggak mau karena kamu nggak mau sabar, nggak boleh. Saya bilang kayak gitu, saya bilangin. Namanya kalau orang sudah punya mobil apa saja, mau Mercedes paling mahal, BMW paling mahal, Rolls Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini, atau apalagi yang paling mahal-mahal. Begitu saudara pakai mobil, walaupun mahalnya bukan main, kalau keluar ke jalan harus siap penyok dan baret. Saudara nggak mau mobilnya penyok dan baret, beli baru gantung. Nggak bakal baret. Kalau saudara keluar ke jalan harus siap baret dan penyok. Amin. Amin. Lah enak aja mau punya mobil gak mau baret, gak mau gantung aja. 100 tahun nanti jadi mobil antik. Kalau yang punya masih hidup. Nah gak bisa saudaraku, sudah harus siap. Mobil penyok, mobil baret sudah biasa. Apalagi sekarang becak di mana-mana, ini di mana-mana. Wah mau itu, minggir gitu, mana ada. Gak bisa saudaraku, harus siap.
Nah, teman saya tuh lagi makan, teman saya mulai mikir, iya ya, mestinya kayak gitu. Iya terang, coba lihat, anakmu, istrimu, tidak ada yang suka sama kamu, karena kamu suka marah-marah. Kamu mesti berubah. Bukan istri dan anakmu yang berubah, kamu yang harus berubah lebih dulu. Saya bilang begitu, sekarang teman saya berubah. Itu seperti itu makanya. Jangan suka membesar-besarkan masalah. Istri saya kadang-kadang suka lupa. Kita beli sepatu untuk orang lain. Saya dibilang sama orangnya kalau ini sampai enggak pas, besok saya kembaliin. Orang itu di mall sih, tokonya di mall. Dia bilang oke, saya kasih kesempatan cuma sampai besok aja loh. Sampai besok baru boleh, kalau sampai lewat dari besok kita enggak bisa kembali. Oke, ternyata kita beliin size-nya keliru. Kan mesti dikembaliin kan, kalau enggak kan mubazir. Sudah nih, saya sama istri saya bawa itu mau dikembaliin nih. Tinggal satu mobilnya lagi mau masuk, lagi ngantri, mau masuk mall. Sudah mau masuk mall, istri saya bilang begini, aduh sayang, sorry, barangnya ketinggalan. Saudara, jadi saya kira-kira gimana? Jengkel sih ada, tapi saya mikir kalau saya marah-marah terus gunanya apa? Apa kalau saya marah sebarangnya bisa datang sendiri? Mau marah, saya mesti kembali. Enggak marah, juga mesti kembali. Pilih yang mana? Marah-marah atau enggak? Bohong masuk neraka loh. Marah-marah, stroke. Nah, percuma. Nanti kalau saya marah, kamu tuh gimana? Kita pulang mungkin diem-dieman, mungkin istri saya nangis, gimana. Kita bikin jadi susah sendiri. Ya sudahlah, enggak apa-apalah. Pulang tuh. Istri saya bilang, aduh sayang, sorry, barangnya ketinggalan. Ya sudah, kita pulang lagi. Beres kan? Kan gampang, jangan dibikin susah dengan marah-marah. Amin. Amin. Nah, buat apa ya balik lagi? Ya memang harusnya cuma 10 km karena itu jaraknya 5 kilo. Kalau kita enggak lupa kan cuma 10 kilo, sekarang lupa jadi 20 km. Ya sudah enggak apa-apa. Namanya orang lupa. Ya udah tuh enggak apa-apa, emangnya kenapa saudaraku? Nah itu, ada banyak laki-laki kayak gitu, tentang mobil juga gitu. Kalau istrinya nyerempet, tapi kalau dia yang nyerempet, pura-pura, diem-diem. Nanti istri pagi-pagi, loh ini mobil kok bisa baret? Iya ya, siapa yang baretin? Ini siapa? Dilihatnya dia sendiri. Laki-laki itu, maunya marahin orang tapi nggak mau dimarahin. Nah nggak boleh, saudaraku, tidak boleh. Makanya jangan suka membesar-besarkan masalah. Ada lagi, kesaksian terakhir di bidang ini. Pada suatu hari, saya hari Minggu, saya pelayanan sampai dari pagi sampai sore di Semarang karena melayani gereja ini, habis dari ini ke gereja ini, habis ini gereja ini, sampai sore. Pulang itu kira-kira sekitar jam 7 saya pulang. Sampai rumah jam 7 saya dibukain sama istri saya. Istri saya bilang begini, sayang, kamu tak bikinin makanan kesukaan kamu. Makanan kesukaan saya itu enggak pakai neko-neko, wah pakai yang sulit-sulit, enggak, gampang. Salah satu makanan kesukaan saya adalah tempe goreng. Kemarin habis ditraktir tempe goreng. Salah satu makanan saya itu tempe goreng. Saya paling suka itu tempe goreng. Sudah. Saya mandi, istri saya masak. Sudah, saya selesai, saya ke ruang makan. Anak saya yang paling besar duduk sebelah sini, anak saya yang paling kecil duduk di depan saya. Lagi saya duduk, ternyata istri saya goreng tempenya gosong. Gosongnya bukan gosong biasa, tapi gosong, song. Sampai tempenya merengkel jadi areng, saudaraku. Waduh, lagi saya lihat tempenya gosong. Anak-anak saya komplain semua. Dedi, ini gimana nih, mami masak tempe kayak gini, coba liatin. Ini sekarang udah malam mau beli tempe lagi di mana? Nih gini, semua komplain. Nah, hari itu kita jangan membesar-besarkan masalah sebagai seorang kepala keluarga. Jangan bilang, ya mamimu. Nah itu loh, enggak boleh tuh mamimu. Itu kalau sampai ada yang bilang mamimu kayak gitu, itu lanang gombal. Di sini enggak ada loh, di luar sana banyak. Lanang gombal. Nah, enggak boleh. Lagi hari itu kita harus mengecilkan masalah. Lagi mereka komplain, saya bilang, sini kamu tahu nggak kenapa kok mami bikin tempe jam 7 malam kok bisa sampai gosong kayak gini. Coba kalau ini jam 10 pagi, nggak mungkin seperti itu. Kamu tahu nggak?
Semua pada geleng-geleng. Sini tak panggil. Dua-duanya tak panggil, tak peluk dua-duanya. Saya ngomong, kamu tahu Mami kenapa bikin tempe gosong? Pertama, Daddy mau tanya dulu sama kamu. Siapa yang bangunin kamu pagi-pagi kalau mau sekolah? Mami. Siapa yang bangunin pagi-pagi kamu kalau lagi mau pergi ke gereja? Mami. Siapa yang nyiapin breakfast? Mami. Siapa yang nganter kamu sekolah? Mami. Siapa yang jemput kamu sekolah? Mami. Siapa yang nganter kamu les berenang sama les Mandarin? Mami. Siapa yang jemput? Mami. Siapa yang bersih-bersih kamar? Mami. Kalau kamu jadi mami, kira-kira kamu capek nggak? Mereka berdua sampai nangis lagu. Pada nunduk semua. Dia bilang, iya Daddy, Mami capek. Nah, kamu tahu kenapa Mami kok bikin sampai tempe gosong kayak gini? Karena Mami itu udah capek. Kasihan nggak? Dua-duanya, iya Daddy, kasihan. Ini kalau kita nggak makan, nanti Maminya tambah kecewa. Ini tempe ini sudah jadi areng. Tak bilangin. Areng itu norit. Sudah tahu norit? Norit itu bukan obat, itu areng, itu dibohongin. Sudah dikasih areng, itu cuman areng dibagusin aja. Saudara kalau keracunan, misal keracunan udang, keracunan apa, nggak ada kelapa hijau, ambil areng aja, potong kecil-kecil, bersihin, makan, itu norit. Saya bilang ini sudah jadi norit, ini kalau kita makan, itu menyerap racun. Jadi makan dulu, saya makan, ya kriuk-kriuk, gue enak, tapi pahit. Saya makan, sudah saya makan, terus anak-anak saya ikut makan. Sekarang saudaraku, anak-anak saya paling suka tempe gosong. Nah, nggak usah digede-gedein, jangan terus ngejelek-jelekin maminya di depan anak-anak, itu enggak boleh. Itu lanang gombal. Di sini enggak ada loh saudaraku, enggak usah sakit hati, di sini enggak ada, di luar sana banyak. Nah, itu nggak boleh. Kita mengecilkan masalah. Setiap ada masalah kita kecilin, jangan digede-gedein. Amin, saudaraku. Untuk hidup itu gampang. Yang pertama apa, saudaraku? Setia sama siapa? Yang kedua, kok cuma yang di depan aja, yang di belakang kok cuma ngeliatin saya tok. Yang kedua apa? Jangan suka membesar-besarkan masalah, tapi mengecilkan masalah. Yang terakhir, yang ketiga, kita buka di Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal 37 kita baca ayat 37. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi yang ketiga itu adalah suka damai. Bukan suka bertengkar, tapi suka damai. Orang yang suka damai adalah orang yang gampang untuk minta maaf dan memaafkan dari hati yang tulus. Amin. Jadi orang yang suka damai itu adalah orang yang suka, yang gampang untuk minta maaf dan memaafkan dari hati yang tulus. Kata M-A-A-F, maaf. Kata M-A-A-F, kalau itu keluar dari hati yang tulus, itu punya kuasa untuk menyelesaikan masalah. Amin. Amin. Jadi kalau kata-kata maaf ini keluar bukan karena ada udang di balik batu loh. Tapi kata-kata maaf itu keluar dari hati yang tulus, itu punya kuasa untuk menyelesaikan masalah. Contoh. Saya di Blok M. Dulu saya punya Toyota Hardtop. Hardtop saya bikin lebih tinggi lagi. Pakai ban besar, kasih muka belakang bempernya baja. Bumper baja ada winch-nya. Winch itu bisa narik 4,5 ton. Belakangnya saya kasih tow. Ada tow-nya juga. Kiri kanannya itu juga ada bumper baja. Terus ada tangganya. Karena tinggi saya punya. Waktu itu saya di Blok M. Saya tuh mau terus loh. Tapi nggak tahu bagaimana saya bisa belok.
Saya bisa belok ke kiri, saya baru sadar, aduh salah, saya mau terus. Saya lihat kaca spion ini belum ada apa-apa, saya masukin gigi mundur, saya tarik cepat-cepat, mumpung belakang belum ada. Lagi saya tarik, ternyata di belakang saya ada sebuah Honda Civic. Suaranya kayak bom. Duer, kerompiang. Lah itu kerompiang punya siapa? Saya punya baja semua. Waduh, ternyata saudaraku, lagi saya turun, itu Honda Civic-nya, itu kap mesinnya langsung melengkung. Itu grillnya hancur, radiatornya masuk ke mesinnya turun ke bawah, airnya keluar semua. Bayangin, mesin sampai turun ke bawah. Yang naik bapak-bapak. Waktu itu saya masih belum nikah, masih belum bertobat waktu itu. Tapi mami papi saya selalu udah ngajari saya. Kalau kamu salah, mau jago karate kayak apa, tetap aja salah. Harus minta maaf. Lagi saya keluar, itu bapak ngamuk-ngamuk. Wah, menteng kelek kayak gini. Kurang ajar kamu ya. Wah, si kebun binatang keluar semua. Ngomong kayak gitu segala macam. Lagi dia ngomong gitu, saya turun, saya bilang, Pak, sabar. Saya minta maaf. Saya minta maaf dari hati saya yang paling dalam. Saya salah, Pak. Saya dikapa-kapain, saya salah. Saya kilaf, saya salah. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Lagi saya ngomong gitu, orang itu mulai reda. Makanya kalau saudara salah, jangan ngomong gini. Ya sudah, kalau saya salah, saya minta maaf. Itu bikin orang yang dengerin jadi kemeropok. Orang yang bilang, ya sudah kalau saya salah, itu dia nggak salah. Dia cuma ngomong gitu aja supaya ngalah aja, tapi dia nggak salah, nggak boleh. Kalau kita salah, kita bilang aku salah, aku minta maaf. Itu yang benar. Jangan bilang kalau saya salah. Nah itu nggak benar, saudaraku. Amin, saudaraku. Saya gitu, saya bilang saya salah. Dikapa-kapain saya salah, saya kilaf, saya salah Pak. Sekali lagi saya salah, saya minta maaf. Udah gini aja Bapak, Bapak mau masukin mobil Bapak di bengkel mana? Saya bawa tali, nanti mobil Bapak saya tarik. Bapak masukin, saya bayar semuanya karena saya salah. Saya ngaku sekali lagi Pak, saya salah, saya minta maaf. Bapak yang tadi orang kalau saya marah saudaraku. Muka jadi hitam itu, urat-urat darah biru-biru keluar semua. Mukanya kalau orang marah kayak setan. Saudara nggak percaya, coba marah-marah situ, terus ngaca. Kan kayak setan. Makanya jangan suka marah-marah saudaraku. Nah, lagi saya ngomong saya minta maaf gitu. Yang muka kayak setan tadi bisa berubah lagi jadi kayak manusia lagi. Saudara. Terus dia ngeliatin mobil sambil begini. Saya bilang sekarang Pak ya saya tarik ya. Terus Bapak itu bilang udah nggak usah, tinggal aja. Loh jangan Pak, saya bilang nggak apa-apa, tinggal aja. MAAF. Kalau itu keluar dari hati yang tulus, itu punya kuasa untuk menyelesaikan masalah. Amin. Jadi kalau saudara sebagai seorang suami salah sama istri terus diem aja, itu masalahmu udah selesai lah. Itu cuma digantung. Harus minta maaf, itu namanya kita menyelesaikan masalah. Amin. Amin. Nah, itu seperti itu saya kasih tahu, itu saya belum bertobat. Ini sekarang kebalikan. Saya pakai mobil sedan. Saya pakai mobil sedan itu kira-kira jarak masih 100 meter. Sama traffic light. Traffic lightnya dari hijau kuning. Mobil depan saya narik. Saya ikut-ikut tarik. Tapi ternyata mobil depan ini nggak berani. Sampai sana dia rem kurang ajar nggak. Sudah ditarik saya ikut narik. Direm saya rem juga. Kacek 5 cm balik. Nyut. Saya berhenti. Aduh ini mobil depan. Aduh. Lagi saya udah ngerem. Belakang saya. Kerompiang. Lah kerompiang pasti mobil saya mau pakai mobil sedan. Waduh darah saya sampai di sini. Ini orang salah ngomong gebuk dulu daripada saya dipukul tak pukul dulu kalau dulu gitu. Saya turun itu saya masih lihat. Jadi itu yang nabrak saya sepeda motor tua. Itu nabrak mobil saya. Shock breaker 2 di depan itu putus. Saya nggak tahu bagaimana, lagi saya keluar, itu roda depannya mental ngeliwatin mobil saya. Terus jalan gelinding ke sana. Ini lampunya mental ke genteng orang.
Orang yang naik gulundungan berdarah semua. Begitu dia datang ke saya, dia enggak terus nyalain siapa-siapa gitu, enggak. Dia bilang, saya minta maaf, saya salah, motor saya saya salah, ini motor saya harusnya dibetulin, tapi sekarang remnya jadi blong, saya salah, saya minta maaf, ini KTP saya, ditahan aja, saya pasti akan bayar, saya akan pasti ganti. Yang tadi saya udah darah sampai di sini, mungkin waktu itu kalau saya ngaca, mukanya juga kayak setan. Tapi karena dia minta maaf, dia ngakuin kesalahannya, yang keluar malah jadi iba. Saya ambil KTP-nya, saya lihat RT sekian kampung rambutan. Ini kampung rambutan di tempat stand plat bus apa? Kampung rambutan di mana saya juga nggak tahu. RT sekian, RW sekian. Apa bisa ganti mobil saya? Saya yang keluar kasihan. Saya lihat, saya bawa uang waktu itu. Waktu itu sepeda motor masih murah. Sepeda motor paling nggak sampai 2 juta. Saya lihat, saya ambil, saya bawa uang, saya kasihin. Nih, saya kasih. Ini berkat dari Tuhan. Saya bilang, sepeda motor kamu buang aja, ganti baru. Saya kasih untuk beli sepeda motor baru. Dia bilang, jangan, saya salah. Enggak apa-apa. Ini berkat dari Tuhan. Ambil aja, ambil. Udah enggak apa-apa. Sudah, ini sepeda motor yang ini buang aja. Kamu beli sepeda motor baru. Sampai terima kasih. Kita lihat. MAAF, kalau itu keluar dari hati yang tulus, itu punya kuasa untuk menyelesaikan masalah. Amin selaku. Makanya kalau salah harus keluarin kata maaf. Itu bisa menyelesaikan masalah. Kalau itu keluar dari hati yang tulus tapi. Amin selaku. Itu orang yang cinta, damai. Nah, lagi saya sudah bertobat. Kita adalah salah satu hamba Tuhan juga hamba Tuhan yang diberkati istri. Saya terima berkat banyak. Yang pegang keuangan itu istri saya. Bukan saya. Saya bukan pemegang keuangan yang baik. Saya pakai uang tuh... Pagi saya pakai apa, malam bisa lupa loh. Lu kok bisa lain ya? Ini saya pakai buat apa bisa lupa. Istri saya enggak, 0, kecatat. Jadi dia pemegang keuangan yang terbaik. Jadi dia yang pegang uang. Masuk banyak nih, berkat banyak waktu itu. 1 minggu kemudian istri saya bilang begini, sayang, itu pagi-pagi itu. Sayang, uang yang kamu kasihin ke aku udah habis loh. Saya kaget, hah? Uang segitu banyak, habis? Dibuat apa? Saya kalau tanya kayak gitu normal nggak? Saudara kenapa sih kalau ditanyain diem aja malah melototin saya? Kalau tanya kayak gitu normal nggak? Normal kan? Saya kan cuma tanya uang segitu banyak habis dibuat apa? Istri saya bilang begini, semua uang yang kamu kasih ke aku bisa pertanggungjawabkan setiap rupiahnya. Dia ambil catatannya, ditaruh di depan saya. Saya tahu, wah saya salah ngomong. Cuman namanya kita laki-laki. Ayo kita laki-laki ini gengsinya bukan cuma gede. Tapi gengsinya itu gede. Ya, apa ya? Nah itu laki-laki. Saya mikir, saya nggak pakai nada tinggi. Saya nggak pakai nuduh. Saya nggak pakai apa. Masa gitu aja sakit hati. Saya ngayem-ngayem sendiri. Tapi Roh Kudus itu mengingatkan kita akan dosa. Siang hari saya nggak kuat. Hati saya kerual. You know kerual. Kerual. Aduh, saya nggak bisa dah. Istri saya lagi masak. Saya bilang, sayang, aku mau ngomong 4 mata. Nggak lewat dari 5 menit. 5 menit aja, bisa nggak kamu tinggal sama pembantu? Dia bilang, ada apa sih? Ya, pokoknya cuma ngomong 5 menit aja. Terus ditinggalin pembantu, masuk. Saya bilangin, sayang, omonganku yang tadi itu nggak benar. Sepertinya aku nuduh kamu pakai uang. Saya salah. Saya minta maaf. Saya peluk dia, saya cium pipi kiri, pipi kanan, kening. You know kening? Nggak ngerti kening? Batuk. Begitu saya minta maaf, saya cium, selesai. Istri saya nggak pernah kepahitan, nggak pernah ada sesuatu apapun. Saya beresin hari itu juga dan saya minta maaf dari hati saya yang tulus. Amin selalu. Kenapa kok saya bisa juga seperti itu? Karena orang tua. Makanya orang tua tuh megang peranan penting. Orang tuanya nggak pernah mau minta maaf, ya anak-anaknya juga nggak pernah mau minta maaf. Makanya jadi orang tua tuh yang bijaksana. Saya punya seorang papi mami yang luar biasa. Saya punya orang tua yang terbaik yang pernah ada di muka bumi. Untuk saya, untuk saudara ya orang tuamu sendiri. Pada suatu hari waktu itu saya lupa tepatnya. Kalau nggak salah saya kelas 6 SD. Kalau nggak salah.
Waktu itu hari libur. Hari libur, saya biasanya kalau bangunnya rada siang gitu. Ini enggak, pagi-pagi saya jam 7 udah dibangunin. Saya dituduh sesuatu sama papi mami saya, melakukan sesuatu yang saya tidak lakukan. Tapi herannya ada 2 saksi yang ngomong saya ngelakuin, kurang ajar, nggak, saksi palsu tuh. Tapi itu buat pelajaran buat saya, itu jadi pengalaman hidup yang sekarang saya bisa bagi ke saudara. Saya ini orang keras. Saya bilang ya, tidak. Tidak ada antara ya dan tidak. Ya atau tidak, itu aja. Jadi mami saya ngomong, Drew, kamu ngelakuin enggak? Kalau kamu ngelakuin, kamu ngaku. Papi dan mami enggak akan marah. Saya dijamin papi mami saya enggak marah kalau saya mau ngaku. Kalau kamu ngaku, kamu minta maaf, janji kamu jangan lakuin lagi, papi dan mami enggak akan marah. Tapi karena saya enggak ngelakuin, saya enggak bilang saya enggak ngelakuin. Jam 7 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore mami saya mungkin batas kesabaran mami saya sudah sampai di ubun-ubunnya. Mami saya bilang, tak kasih kesempatan sekali lagi Andrew. Kalau kamu ngelakuin, kamu ngaku, minta maaf, janji, jangan lakuin lagi, papi dan mami tidak akan marah. Karena saya enggak ngelakuin. Saya bilang, enggak, aku tidak melakukan. Mami saya marah. Kamu tuh anak kurang ajar. Kita ini mengasihi anak. Ada 2 saksi yang bilang kamu yang ngelakuin. Aku mau ngomong apa, orang saksinya ada, kamu yang bilang kamu yang ngelakuin. Kamu itu masih kecil, kamu itu masih makan berasku, sudah kurang ajar. Apalagi kalau kamu sudah menghasilkan berasmu sendiri. Saya dikatakan makan berasnya mami saya. Saya sakit hati. Mulai hari itu saya nggak mau makan, nggak mau minum di rumah. Saya ini orang keras lah, dari kecil. Tidak mau makan, tidak mau minum. Mami papi saya juga orang keras, biarin. Jadi saya kalau sekolah, saya nggak mau makan minum di rumah. Jadi saya pergi, tadinya saya udah mau minggat. Cuman saya tuh pakai otak. Saya nggak mau minggat kayak anak-anak, minggat. Terus nggak bisa makan, nggak bisa balik lagi. Nggak mau, sekali minggat nggak bakal balik. Saya ini orang keras. Maka saya mikir, minggat kemana? Ke si om anu, ke tante anu, percuma nanti diteleponin balik lagi. Bisa sih naik kereta api barang, kan gratis. Perginya ke kota. Lah terus tidurnya di mana? Makannya di mana? Jadi gembel. Saya nggak mau. Jadi saya tahu saya harus sekolah pinter-pinter itu dulu. Nanti kalau saya udah, ini pikiran seorang anak kelas 6 SD. Nanti kalau saya udah jadi orang, saya berhasil, tak tinggal papi mamiku. Dan tidak akan pernah kembali lagi. Pikiran seorang anak kelas 6 SD. Jadi saya harus belajar pinter-pinter. Tapi saya tidak mau makan, tidak mau minum di rumah. Begitu saya keluar, saya pulang, mampir ke rumah teman baik saya makan 1 kali di sana, minum 1 kali di sana, pulang, tidak mau makan, tidak minum. Jadi sehari 24 jam cuma makan sekali, minum sekali. Dilihatnya saya masa pertumbuhan. Dalam waktu 1 minggu, saya langsung kayak kulit pembungkus tulang. Karena makannya cuma 1 kali, minum cuma 1 kali, 1 minggu. Papi saya yang bilang sama mami saya. Papi saya bilang begini, Andrew biasanya tidak seperti itu. Kalau dia salah dia mesti ngaku. Jangan-jangan kita yang salah. Coba dicek lagi. Besok pagi dari pagi sampai malam ngecek lagi. Ternyata ada 1 orang yang ngaku, bukan saya jadinya. Besoknya pagi-pagi jam 5 pagi. Saya punya ranjang nggak pakai tinggi-tinggi amat lah, ranjang saya paling segini. Papi mami saya sudah berlutut di sisi ranjang saya. Saya dibangunin, Andrew gitu. Lagi saya bangun, papi mami saya di sebelah saya, papi saya udah meluk saya. Dia bilang, Andrew, kita kemarin dari pagi sampai sore, kita lacak lagi, kita buka lagi kasus kamu. Ternyata kamu betul, kamu gak ngelakuin. Papi salah, papi minta maaf. Saya dipeluk, saya dicium. Saya nangis waktu jadi-jadinya. Mami saya juga, mami minta maaf, mami ngomong yang omongan yang tidak baik. Mami salah, mami minta maaf, saya dipeluk, saya dicium. Saya nangis waktu itu sejadi-jadinya. Tapi saya punya orang tua yang terbaik yang pernah ada di muka bumi untuk saya. Dia ngajari saya, dia mimpin saya, dia kasih contoh kehidupan yang baik buat saya. Dan sekarang saya lakukan itu juga ke anak-anak saya. Karena itu contoh dari orang tua. Orang tua itu memberi contoh. Baik-baik atau buruk itu contoh dari orang tua. Dan anak-anak itu adalah ciptaan dari orang tuanya sendiri. Ingat-ingat itu saudara. Makanya berilah contoh yang baik. Itu menggores hati saya.
Bukan menggores hati dengan goresan yang bikin kita jadi pahit. Bukan menggores dengan yang negatif. Tapi papi mami saya menggores dengan kehidupan yang terbaik. Amin saudaraku. Amin. Nah, makanya minta maaf. Dengan kita minta maaf. Maaf yang keluar dari hati yang tulus itu punya kuasa untuk menyelesaikan masalah. Amin saudaraku. Jadi makanya orang yang cinta damai adalah orang yang gampang untuk minta maaf dan memaafkan dari hati yang tulus. Amin saudaraku. Untuk hidup itu bikin gampang. Yang pertama apa saudaraku? Setia sama siapa? Perkataannya sendiri, bukan perkataan orang lain, perkataannya sendiri. Yang kedua, jangan suka membesar-besarkan masalah. Yang ketiga, cinta damai. Orang yang cinta damai adalah orang yang gampang untuk minta maaf dan memaafkan dari hati yang tulus. Amin saudaraku. Itu bikin kita jadi hidup itu jadi gampang. Amin saudaraku. Saudara percaya Tuhan Yesus kita ini maha dahsyat. Tepuk tangan yang sangat meriah untuk Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri.